Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut. Menurut Imam Malik, kunut sholat subuh itu hukumnya mustahab atau sunnah atau anjuran. Sementara itu menurut Imam Asy-Syafi'i, kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, kunut dalam sholat subuh itu dilarang. Dan letak kunut itu hanya ada di dalam sholat witir. Menurut sebagian ulama, kunut itu untuk setiap sholat. Menurut sebagian ulama yang lain, kunut hanya untuk sholat di bulan Ramadan. Menurut sebagian ulama yang lain lagi, kunut itu hanya dibaca pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, kunut itu dibaca pada separuh pertama dari bulan Ramadan. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat ini adalah karena banyaknya hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang masalah kunut ini. Dan juga karena adanya penganalogian antara sholat yang menggunakan kunut dengan sholat yang tidak menggunakan kunut. Nah, dalam hal ini Abu Umar bin Abdul Bar berkata bahwa kunut yang berisi kutukan terhadap orang-orang kafir yang biasa dibaca pada bulan Ramadan sangat dikenal pada zaman permulaan Islam. Nah, hal ini mengikuti jejak Rasulullah yang mendoakan kebinasaan suku Ri'al. Kemudian ada suku Zakwan dan kelompok orang yang telah membunuh para sahabat di dekat sumur Ma'unah. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad berkata bahwa sudah sejak 40 atau 45 tahun yang lalu, aku, dalam hal ini Al-Laits, itu tidak pernah lagi membaca kunut, kecuali jika aku sedang sholat sebagai makmum kepada imam yang membaca kunut. Maka dalam hal ini aku berpegang pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Sesungguhnya Rasulullah membaca kunut selama sebulan atau 40 hari. Beliau mendoakan untuk kebaikan suatu kaum dan mendoakan untuk kecelakaan suatu kaum. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang berisi teguran kepada beliau. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surat Ali Imran ayat 128 yang artinya tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, sejak saat itu Rasulullah meninggalkan kunut dan beliau tidak lagi membacanya sampai wafat. Kemudian Al-Laits melanjutkan keterangannya, dan sejak membaca hadis inilah aku tidak lagi membaca kunut, dan ini adalah pendapat Yahya bin Yahya. Al-Qadi berkata bahwa guru-guru saya meriwayatkannya kepada saya bahwa yang berlaku di Masjid Cordova ialah tidak dibaca kunut. Kebiasaan ini terus berlangsung sampai sekarang atau sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi membaca kunut dalam sholat subuh. Kemudian kami mendengar bahwa beliau meninggalkannya setelah turun ayat, tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 128. Kemudian dalam hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah membaca kunut dalam sholat zuhur, sholat isya terakhir, dan juga sholat subuh. Dan Imam Muslim itu juga meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membaca kunut untuk kehancuran dari Bani Usayyah. Para ulama berbeda pendapat tentang redaksi kunut. Imam Malik itu menganjurkan untuk membaca kunut dengan redaksi sebagai berikut. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruk man yakfurka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfadu narju rahmatik
wa nakhafu 'adzabik inna 'adzabaka bil kufari mulhaq. Kemudian ulama-ulama Irak menamakan kunut versi Imam Malik tersebut dengan istilah as-suratain, dan konon ini terdapat dalam mushaf Ubay bin Ka'ab. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq, bacaan kunut adalah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik tabarakta rabbana wa ta'alait. Doa kunut ini juga diriwayatkan dari Hasan bin Ali dengan beberapa jalur sanad yang sahih bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mengajarinya doa kunut ini di dalam sholatnya. Abdullah bin Daud berkata, barang siapa yang kunut tidak membaca versi kunut as-suratain, sebaiknya jangan sholat di belakangnya. Dan sebagian ulama berkata, dalam bacaan kunut tidak ada redaksi tertentu yang diterapkan. Allahu a'lam bishawab.